Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadanil hadi minad dhalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, di mana saja kalian berada, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat rangkaikan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnahnya, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah puasa, selain harus memperhatikan keabsahan secara fikih agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala atau nilai-nilai puasa, agar puasa yang kita jalani itu memiliki kualitas yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan di dalam benak kita, perbuatan-perbuatan apakah yang dapat mengurangi nilai-nilai daripada pahala puasa? Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi, bahwa kesempurnaan dan keutamaan puasa hanya akan diperoleh dengan menjaga dari perkataan yang tidak berfaedah, perkataan-perkataan yang buruk, apalagi perkataan-perkataan yang kotor maupun perkataan yang kasar. Namun tidak menyebabkan puasa seseorang itu menjadi batal sesuai dengan hukum fikih, tetapi perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi daripada nilai-nilai puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli terhadap usaha kita, terhadap usaha perbuatan kita ketika kita meninggalkan makanan dan minuman kita selama di bulan Ramadan. Jadi puasa kita, menahan makan dan minum kita akan sia-sia jikalau kita melakukan perkataan-perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, karena itu adalah perbuatan perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya lah kita meninggalkan daripada perkataan dan perbuatan dusta tersebut agar puasa kita
memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Kemudian berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan pahala daripada apa yang ia lakukan di malam itu kecuali hanya bangun malamnya saja. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita berpuasa tetapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Yang kita dapat hanyalah cuma haus dan lapar saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perbuatan yang dapat menghapus pahala-pahala puasa kita yang ketiga yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi faqad as-siyamu minal lagwi warrafathi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis tersebut, jadi puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan yang keji. Maka perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut harus kita ingat, harus kita amalkan agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan nilai-nilai puasa kita, pahala-pahala puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak berhenti di situ saja, disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah yang serupa. Di dalam salah satu hadisnya ada 5 perbuatan yang menyebabkan seseorang itu menjadi batal puasanya, menjadi ditolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah, ngomongin orang. Wan namimah, yang kedua adalah mengadu domba. Wal kadhibu, yang ketiga adalah berdusta. Wal qublatu, yang keempat adalah ciuman di siang hari di bulan Ramadan. Wal yaminul fajiratu, yang kelima adalah ia bersumpah tetapi dengan sumpah yang palsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Sederhananya adalah hendaklah kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang dapat mengurangi daripada nilai-nilai puasa kita. Maka isilah bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan memperbanyak kita senantiasa memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa kita, agar ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan bermanfaat untuk para shaimin dan shaimat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat di hari ini, dan kita dijadikan hamba Allah yang beruntung. Untung fid dunya, untung fil akhirah.
beruntung di alam dunia, beruntung di alam akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.